Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU ada pembahasan menarik ya, yang mana ini ditanyakan banyak sekali oleh netizen ya. Banyak request ini ya, yang menanyakan ya, gimana kabarnya para apa ya, dinamain buzzer itu ya. Mas DU nggak tahu persis ya. Konten kreator juga nampaknya bukan konten kreator ya. Ya intinya yang membuat konten-konten lah ya, pada saat sebelum dicabutnya pagar laut itu ya, sebelum TNI bertindak dicabut dan sebelum terbukti di situ ada SHM, SHGB yang ternyata itu ya pada intinya dibatalkan oleh menteri. Itu sebelumnya ada beberapa orang yang bikin video di sana, bahkan getol bikin videonya ya, mengklarifikasi sana sini, yang intinya bahwa pagar laut itu katanya swadaya masyarakat dan budidaya kerang. Waduh, ini waktu awal-awal itu Mas DU juga bingung nih, ini yang benar yang mana. Yang satu bilang kerang ya, yang satu bilang ini nggak tahu ya kan, yang satu bilang swadaya masyarakat, yang satu bilang duitnya dari mana. Dan ternyata hari ini kita akan bisa lihat ya, bahwa itu memang nggak ada swadaya masyarakat dan pada akhirnya dicabut ya. Dan ternyata juga terbukti hal baru lagi, yaitu ada sertifikat-sertifikat di lautan sekitaran yang dipagari itu ya. Ya, sekarang kemana ini orang-orangnya ini? Jadi buronan netizen sekarang ya. Oke. Gimana keseruannya? Itu terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung aja ya. Kita cari ya kemana kira-kira ya orang-orang itu ya. Dan ya ini dia ya. 1, 2, 3, go. Dan sebagai informasi ya, konten-konten dari Mas DU itu kita mereaction video-video yang ada di TikTok ya. Sebagai kredit buat pemilik video, Mas DU tampilkan nama akunnya, dan kalian bisa follow di TikTok ya, sebagai tanda terima kasih ya, karena memberikan informasi yang di TikTok nih kan ini ya, lagi seru-seru gitu loh kalau konten-konten di TikTok ya. Tapi kita nggak nonton di ini, kita nonton di konten yang ini ya Mas. 1, 2, 3 di kontennya Ahmad Khosinuddin ya, kita dengerin dulu ya. Jangan-jangan suruh tabayun mau disuap oleh mereka begitu datang. Udah diam aja, nanti ini ada duit. Enggak begitu konsep tabayun dalam Islam. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Justru hari ini seluruh masyarakat harus cross check kalau ada informasi dari kelompok PIK 2 siapapun. Kenapa? Karena banyak kabar-kabar fasik dari mereka yang terbukti bohong. Misalnya Abu Janda yang katanya ya, nelayan ya, yang katanya pasang pagar untuk kepentingan nelayan, ternyata bohong. Misalnya si Sandi yang katanya mahasiswa, ternyata DO. Nah, orang-orang seperti ya, itu yang harus kita perhatikan, cross check. Lah kalau ini orang-orang yang jujur, memang menjadi petani, memang menjadi petambak, memang yang jadi korban, nggak perlu kalau kami tabayun ya kepada beliau, apa benar Pak menjadi korban, apa benar sawahnya diuruk, atau apa benar ini ada kali diuruk. Jadi kami nggak perlu tabayun kepada Agung Sedayu, nggak perlu kami tabayun kepada Aguan. Justru Aguan yang harus tanggung jawab, Antoni Salib yang harus tanggung jawab. Kalian jangan hanya ambil cuan untung besar dari proyek bisnis properti, tapi asas produksi properti kalian ambil dengan menindas rakyat. Ini tanah-tanah ini milik rakyat. Kalau tidak ridho, maka kalian harus mengembalikan tanah itu. Enak saja kalian ya, beli 50.000 dijual menjadi 30 juta per meter. Dan ini Pak Prabowo, faktanya seperti ini Pak Prabowo, rakyatmu Pak Prabowo. Ini bukan rakyat saya. Ini bukan rakyatnya Anies Baswedan, bukan rakyatnya Ganjar Pranowo. Hari ini seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyatmu Pak Prabowo Subianto. Hadirlah melindungi rakyatmu, bukan hanya yang di laut, tapi yang di darat. Hadirlah untuk mengembalikan keadilan
Bisa? Oke. Ini jelas fakta lapangan. Ini dari Ahmad Khosinuddin, ini pengacara ya, pengacara yang mewakili para korban ya, yang merasa dirugikan ya dari kehadiran Pik 2, yang mana itu kabarnya mereka yang semula memiliki tanah-tanah di sana itu terjadi intimidasi lah ya dalam hal ini ya, pembelian tanah itu, dan harganya pun dihargai ya tidak terlalu mahal ya katanya ya, sedangkan mereka kan itu bisnis dijual lagi. Jadi Pik 2 itu kan ini ya, ada perumahan juga, otomatis kan dijual mahal guys ya. Cuman kalau yang PSN-nya katanya itu kan yang dibikin pariwisata dan segala macamnya itu ya, ya intinya warga sana karena prosesnya yang terlalu apa ya, intimidatif itu akhirnya menolak ya sekarang ini ya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilakukan dengan cara yang lebih baik ya nggak tahu ya, bisa jadi sebenarnya nggak terlalu yang gini-gini amat ya. Oke, kita lanjut aja guys ya, kembali ke pokok pembahasan, kemana Abu Janda dan kawan-kawan. Coki, Batman, katanya berani sekarang nih ke Tanjung Pasir, ke laut. Udah tungguin tuh para nelayan lagi nungguin kamu, buruan. Ditungguin ya. Jangan ngomong kuar-kuar aja di Somset. Kalau berani dateng ke Banten. Ya, Coki. ini dari Pak Atta Cahmayu ya. Siapa tadi yang disebut ya, Abu Janda, Coki dan lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masyarakat Desa Tanjung Anom, khususnya nelayan Tanjung Anom, menolak adanya Pik 2, kegiatan Pik 2 di Desa Tanjung Anom. Siap? Siap! Terus, Coki, lu jangan ngomong aja di kota lu seperti itu. Lu lihat rasain nelayan seperti apa di sini. Angin keanginan, hujan kehujanan cari duit. Lu jangan enak bacot lu aja. Lu datang ke nelayan sini ke Tanjung Anom. Lu boleh dibayar lu mah. Lu sekarang ini lu lihat Tanjung Anom masyarakatnya seperti apa nih? Udah cakep. Assalamualaikum Ya, ini dari akun TikTok Iwan 08 ya, itu nomornya lah ya, kalian bisa lihat ya. Intinya ini para nelayan ini jengkel banget ya dengan narasi-narasi yang dibangun sama orang-orang yang disebut tadi. Bahwa itu swadaya masyarakat ke kerang hijau, budidaya kerang hijau. Dan anehnya itu siapa yang diwawancara itu ya. Nanti kita lihat aja ya. Nah, lanjut ke video berikutnya aja. Saya berkeyakinan bahwa itu ada korupsinya. Apa yang dikatakan oleh Abu Janda, sekali lagi apa yang dikatakan oleh Abu Janda itu adalah perkataan orang bodoh, orang pemecah belah umat, pemecah belah persatuan, membawa ini ke masalah SARA. Yang SARA, sungguh SARA itu adalah Abu Janda. Maka di sini jawaban saya, sampaikan kepada siapapun yang mengetahui Abu Janda, sampaikan kepada Abu Janda, saya Cecep Muhammad Yasin dari Jawa Timur, aruan kepada Abu Janda. Kalau ini masalahnya berhubungan dengan etnis tertentu, kebencian kepada etnis tertentu atau kebencian kepada minoritas, bukan karena masalah hukum. Kalau Abu Janda benar, saya siap potong telinga saya. Sebaliknya kepada Abu Janda, kalau kamu benar Abu Janda, mari kita buktikan bersama. Kita jalan 1 minggu di sana, kita tanya fakta di lapangan. Kalau kamu benar, saya siap potong telinga. Sekali lagi, saya siap potong telinga. Cecep Muhammad Yasin siap potong telinga. Sebaiknya kalau kamu salah, kamu harus potong telinga kamu. Fair kita Abu Janda. Ini masalah kedaulatan, ini masalah hajat hidup nelayan. Dan kamu telah bawa-bawa kepada masalah SARA, menarik-narik kepada masalah SARA. Sekali lagi, saya Cecep Muhammad Yasin dari Surabaya menyampaikan, kalau omongan kamu benar bahwa ini ada hubungannya, ini hanya karena masalah pagar laut itu berhubungan dengan masalah etnis tertentu, kebencian pada etnis tertentu atau kebencian kepada minoritas, saya berkeyakinan bahwa itu ada korupsinya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Abu Janda, sekali lagi apa yang... Intinya Duta Suara News ini ya, dari akun ini menyuarakan bahwa penolakan terhadap Pik 2 itu tidak ada kaitannya dengan etnis tertentu ya. Bahkan di
video yang lain, nanti kita bahas di video yang berikutnya aja. Itu ada salah satu korban itu etnis Tionghoa guys ya, yang mana beliau ini punya tanah yang cukup luas itu inilah ya, dikuasai oleh pig gitu ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas hal itu ya. Tapi sekarang kita bahas fokusnya ke Abu Janda dan kawan-kawan. Lanjut aja ya. Dari Raden Nurdin Shihab itu tadi ya. Ya. Nih. Nah ini. Saya sekarang videonya berada ini di nih. daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Ini video yang Assalamualaikum. memancing perhatian ya. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini ya? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh jadi bukan pakai beko ya Pak? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat Sangat berguna. berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Iya, inilah dia video yang bikin gempar ya. Ini tentunya sumber utamanya dari akunnya Pak Abu Janda sendiri ya. Arya Permadi kalau nggak salah ya namanya. Ini sih ditayangkan di akun TikTok kabarterdepan.com ya. Karena ada yang nanya gini nih, masih percaya aja kalian sama Abu Janda? Wak wak wak. WK ya. Sambil ketawa guys ya. Jadi ini waktu belum dibongkar pagarnya mungkin ya 50-50 ya. Kita sendiri apalagi yang rumahnya itu jauh dari Tangerang ya bisa percaya bisa enggak guys ya. Kan kita nggak tahu ya. Jadi ada info dari sana apalagi dengan bahasa yang meyakinkan seperti itu ya kita bisa jadi percaya-percaya aja guys ya. Tapi setelah semuanya turun ya, TNI turun segala macam sampai dibongkar ya, sekarang kan ya nggak tahu. Kira-kira gimana ya tanggapannya Abu Janda ya sekarang ya. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa? Nah ini gitu kan? dibalas saya ya kasih tahu sama ya. nelayan sana. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Gitu. Jauh dong ya. Jauh di tempat makan. Itu ada orang, 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Kayak gitu ya. Ya, dikira kita nggak tahu kali. Woi, nelayan Banten tuh pinter-pinter. Ini saya kasih tahu ya. Abu Janda atau Arya Permadi atau siapalah, ya. Ini Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten sana selalu kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak suka ketemu sama saya di sini di Mau. Netizen rame-rame membongkar dugaan adanya manipulasi yang dilakukan oleh pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda. Abu Janda sebelumnya mendatangi lokasi tempat dibangunnya pagar laut di perairan Tangerang. Dalam video yang dibagikan, ia terlihat Sambil ngopi, melakukan guys. wawancara dengan orang yang mengaku sebagai warga pembuat pagar bambu itu. Namun, beberapa netizen mendapatkan informasi lain dari nelayan Banten bahwa 2 pria yang diwawancari Abu Janda tersebut bukanlah penduduk setempat, melainkan warga yang tinggal cukup jauh dengan lokasi pagar laut. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Ini Pak. video yang tadi ya. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak?
Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya, Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai Patungan perahu, sampai Pak. 30 Oh, kilo. ketenangnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu, Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe Oh, kelar. gitu ya. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun. Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Bahkan dari keterangan yang didapat, warga itu mendapatkan imbalan Rp100.000 untuk membuat konten dengan Abu Janda. Abu Janda dalam video tersebut mengatakan ada sebelah hoax yang sengaja digoreng oleh pihak yang tidak bertanggung jawab soal pagar laut sepanjang 30 km yang dipasang di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan, Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya, Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini, Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator, Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh, Pak, orang yang bikin gaduh kayak gitu, Pak. Menurut Permadi Arya, pagar laut tersebut adalah milik pengelola Pantai Indah Kapuk dan berfungsi mencegah abrasi. Karenanya, Permadi meminta masyarakat jangan mudah percaya hoax seputar pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat kegaduhan. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu udah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau Ini menteri ada yang bilang ya. Ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya Hasilnya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi Reklamasi nanti kalau gratisan terjadi nih, seperti itu guys. akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan. Ya. Pak Menteri tadi yang konfirmasi ya. Jadi pernyataan dari Abu Janda atau Arya Permadi tadi otomatis terbantah ya oleh Menteri ya, Menteri KKP tadi yang bilang Pak Trenggono ya. Jadi bahkan diduga itu tujuan dari pagar-pagar bambu itu adalah untuk menahan pasir agar tidak kembali lagi ke tengah gitu loh. Jadi kalau ada ombak kan ombak itu bawa sedimentasi pasir ya. Nah, karena ada pagar bambu tersebut tuh biasa kan balik lagi tuh pasirnya. Itu ketahan dikit-dikit ya, ketahan dikit-dikit. Lama-lama lautan itu menjadi daratan ya. Lumayan tanah gratis ya, seperti itu ya, reklamasi gratis ya. Ya nggak gratis sih, ada pengeluaran tapi nggak sebesar kalau reklamasi beneran yang ada izinnya ya. Oke, lanjut. Nah ini saya tidak tahu ya ini seru cara nih. kemudian media Arya. ini bisa begitu segala macam. Yang jelas kan patokannya harusnya pada statement, pada doorstop. Kalau konvers ya konversnya, segala macam kan seperti itu. Saya ingat betul, bahkan saya putar berkali-kali videonya, tidak ada saya menyebutkan hal seperti itu. Kapasitas saya adalah meluruskan informasi. Kalau tadi katanya ada setengah PA, bahwa Tuhan menciptakan makhluk berpasang-pasangan, ada baik, ada buruk. Tidak boleh juga kita bilang ini baik, baik terus. Tidak boleh juga kita bilang buruk, buruk terus. Lalu kami melakukan random sampling. Nah ini random sampling katanya. Sebelum kita masuk pada konvers, kita lakukan tuh random sampling. Ada berapa nelayan yang ditanyai, Mas? Oh, masyarakat bukan hanya nelayan. Oh, masyarakat ada Begitu. berapa banyak? Ya kalau masyarakat di pesisir itu berjuta-juta ya. Ada berapa desa? Mulai berputar-putar jawabannya. Yang random sampling itu tadi kan? Ya tersebar di beberapa desa, tentu tidak sampai ke Bontang. Karena nggak belum gamblang sampai ya. sana begitu kira-kira. Boleh disebutkan, Mas, nama desanya, Mas? Agar kita Misalnya. pahami Ketawa nelayan deh. mana, nelayan mana. Di desa Karangserang, Oke. lalu di desa Keronjo juga ada. Nelayan juga kan bukan 1-2 orang, banyak. Ada pro ada kontra, ya, sok-sok mangga. Lalu ada di desa Kohot dan segala macam. Oke. Lalu ada berapa? Ya kira-kira ada 100 sampai 150 Ketawa orang mereka. lah kita melakukan random sampling. Itu tidak sampai ke desa Pak Holid dan Pak Heru ya? Pak Holid itu kan di Pontang setahu saya. Tidak ya berarti ya? Oh iya, Oke. tidak.
Nah lalu kemudian saya bilang dalam random sampling tersebut ya kita tanya tentang eksistensi objek tersebut, gitu. Ada yang jawab tahu, ada yang jawab tidak, dan segala macam. Lalu ada yang menjawab, saya tanya ini dari mana, kan tidak mungkin seperti kisah-kisah Candi Prambanan yang dibangun oleh segala macam, tidak mungkin kan tiba-tiba ada. Lalu oh swadaya masyarakat dan segala macam. Swadaya. Oh swadaya ya. Saya pikir lagi, lalu bisa jadi juga swadaya, kan seperti itu. Karena di negeri ini dalam membeli pesawat pertama di negeri ini juga swadaya setahu saya di Aceh. Begitu Berarti kira-kira. yang diajukan Mas Sandi ke nelayan dan juga masyarakat, pertanyaannya sifatnya tertutup, hanya iya tidak, atau ada juga pertanyaan terbuka yang kalian mendukung nggak dengan adanya pagar laut ini? Saya nggak sampai situ. Oke. Karena framingnya pagar ini misterius dan segala macam. Tahu atau tidak, sumbernya dari mana, kan itu aja kira-kira. Tapi clear itu dijelaskan oleh para nelayan yang Anda tanyai bahwa ini adalah swadaya. Pakai uang kami sendiri. Masyarakat. Oke. Masyarakat. Ada juga dari sebagian mereka yang nelayan kan? Ya ada. Kita juga ada. Ada juga organisiran kita yang nelayan ada juga. Jadi ya inilah dalam demokrasi gitu yang kita cintai sama-sama. Lalu kemudian ya random sampling. Kalau bayangan kita kayak ini loh, apa survei pemilu dan segala macam, tidak ada juga tuh nama-namanya. Saya juga tidak tahu ketika saya bertanya, saya tidak berhak dong menghakimi yang menjawab. Misalnya, kamu tahu nggak ini eksistensi objek tersebut? Ah bohong lu, kan gitu nggak mungkin saya begitu kan. Kamu tahu nggak ini dan segala macam. Saya tepuk tangan dia. Sebentar Mas Sandi, kita harus konfirmasi ke Pak Heru kalau versinya Mas Ini Sandi. sebelum dibongkar guys ya, pagar lautnya. Mereka bilang swadaya, tapi tadi Sebelum Pak Heru dibongkar. bilang mereka dibayar kok Mas. Ada upahnya, harian dan borongan. Pak Heru, yang benar yang mana ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk bicara pemberdayaan itu kayaknya nggak ada. Karena di situ ada tenaga kerja yang memang dibayar. Itu bukan dari para nelayan atau beli bambu nancep sendiri untuk pengedaman lah atau apa gitu, belum sampai saat itu. Pak Heru sempat ngobrol tidak, berbincang tidak dengan nelayan-nelayan yang kemudian tinggalnya di daerah yang tadi ikut ditanyai oleh JRP gitu. Sempat ngobrol nggak? Betul ya, tidak? Ya saya kan dari Keronjo Bu, nelayan juga. Tapi sampai saat ini belum ada sweeping atau apa atau tentang mengajak pemberdayaan atau sosialisasi atau dan lain sebagainya. Mas Sandi. Ya, saya pun sampai dengan hari ini tidak pernah ditanyakan survei soal pemilihan presiden waktu 2020. Keren jawabannya. Tidak ada tuh angka surveinya. Kan begitu ya. Ya, kadang kita membayangkan bahwa rakyat ini hanya ada di dalam rumah kita saja. Padahal jumlahnya 267 juta penduduk Indonesia. Tapi sebentar Mas Sandi, untuk JRP sendiri Mas, ini kan tuduhannya cukup liar Mas di luar sana. Ada yang bilang katanya JRP ini sepertinya ada bohirnya. Ada investornya dibayar untuk menggerakkan, mengatur opini. Ada yang bilang jangan-jangan Kira-kira JRP ngapain ini ya? public relation Ini dari ya. sebuah korporasi Iseng-iseng besar menutupi isu itu. Sampai seperti itu loh Mas. Itu bikin random sampling ya. Dikonfirmasi Mas. Baik, sah dia berpendapat itu, tapi tentu dia harus bertanggungjawabkan apa yang kemudian dia ucapkan. Kan sederhana hukum di kita, bahwa ada hukumnya dan segala macam. Tinggal apa yang mau diuji. Ini negara hukum, bukan negara asumsi, bukan negara apalagi spekulasi. Ini negara hukum, clear. Kalau kemudian saya sebagai penanggung jawab dan segala macam masih pakai motor saya datang ke sini. Tidak benar dibayar, berarti tidak benar ya Mas ya? Siapa yang dibayar? Anda, JRP dan lain-lain kan tudingan seperti itu. Siapa Artinya yang mau membayar? dikonfirmasi tidak benar ya? Saya ini apa namanya? Sudah banyak track record di Tangerang ya. Aksi massa dan segala macam, sampai saya dan kawan-kawan jahit mulut bicara soal kesehatan. Siapa yang membayar itu? Kita boleh kehilangan apapun, tapi saya rasa kita tidak boleh kehilangan nalar dan nurani. Mas Andi, itu poin. boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan, karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Keronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali
nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu udah berapa. Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Susan. Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya, swadaya itu. Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Coba, kapasitasnya sebagai observasi, bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Yang kami khawatir, observasi JRP juga di prank malah ya. Di prank gimana? Di prank, ya maksudnya semua jawaban dari yang Anda wawancara ya kita tidak sesuai dengan fakta. Saya nggak bisa menghakimi itu. Entah itu yang saya tanya dibayar, orang saya nanya misalnya di desa ini ada nongkrong, coba saya tanya ini dan segala macam dengan kawan-kawan begitu ya, nggak saya sendiri. Ya. Saya tidak tahu. Ya. Itu tadi sekilas guys ya. Sebenarnya masih ada lagi ya, kayak akun TikTok Batman Power itu ya. Kalian bisa ikuti, itu juga membuat konten-konten yang isinya tentang ya membantah lah pokoknya itu ada kaitannya dengan PIK gitu ya, pagar bambu tersebut ya. Ada lagi Fritz Alorboy kalau nggak salah ya. Ya kalian bisa tolong ketik di kolom komentar ya. Siapa-siapa saja itu yang awalnya itu sangat lantang ya, membantah gitu ya, yang bilang atau bikin narasi ini swadaya masyarakat ya, ini adalah budidaya kerang hijau, kerang pink ya, kerang merah. aduh. Dan nyatanya setelah dibongkar pagar lautnya ya, tadi Pak Menteri juga udah bilang kan, jelas kan, itu ada indikasi ya kesengajaan ya, dengan tujuan reklamasi ya, reklamasi secara apa ya, dengan modal yang seminim-minimnya seperti itu ya. Pinter ya akal-akalannya ya. Oke guys ya, gimana, kalian puas nggak dengan konten ini ya? Nanti kita ada konten menarik lainnya ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, gimana pendapatnya tentang orang-orang tadi ya, orang-orang yang sudah membuat narasi-narasi yang ternyata keliru tadi ya. Jadi sebenarnya alangkah baiknya, alangkah bijaksananya ya, alangkah gentlenya ya, kalau memang ini tidak terbukti bukan untuk swadaya masyarakat dan bukan budidaya kerang hijau, membuat video lagi konten meminta maaf, kan bagus ya. Oh ternyata kami yang salah ya. Kemungkinan netizen mungkin mau menerima, walaupun ya harus siap dibully lah. Daripada nggak minta maaf, dibulinya makin panjang ya kan. Kalau minta maaf kan gentle ya, ya walaupun dibully sebentar tapi kan orang bisa mengaku itu, oh gentleman berarti. Oke dah, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Sekali lagi di video berikutnya kita ada video menarik ya, pembahasan menarik. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan lonceng dan pilih aja semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.